Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirwana dengan NIM 2115071. Saya dari kelas 4C BKPI. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah modifikasi perilaku dengan dosen pengampu Ibu Puri Handayani. Selamat menonton. Review kali ini yaitu mengenai materi perencanaan, penerapan dan evaluasi program modifikasi perilaku untuk menghasilkan perilaku yang diharapkan atau desired behavior. Yang pertama yaitu mengenai perencanaan. Nah, perencanaan program modifikasi perilaku ini terdiri dari beberapa hal. Di antaranya yang pertama itu memperhatikan dua hal pokok dalam modifikasi perilaku. Nah, dua hal pokok dalam modifikasi perilaku ini mencangkup prinsip-prinsip belajar dan teknik-teknik dalam belajar. Kedua, mempersiapkan teknik atau pendekatan modifikasi perilaku yang tepat serta harus dilakukan secara ketat. Ini dapat meliputi tanggapan, konsekuensi, dan stimulus ataupun rangsangan. Selanjutnya, yang ketiga yaitu mempersiapkan teknik modifikasi perilaku. Hendaknya mempersiapkan teknik-teknik apa saja yang dapat dilakukan untuk memodifikasi perilaku tersebut sesuai dengan tujuannya. Yang keempat yaitu mempersiapkan modifikator yang memiliki kemampuan yang baik dan profesional. Perlunya menyediakan modifikator yang profesional dan baik agar tercapainya tujuan dari modifikasi perilaku. Yang kelima, analisis terhadap perilaku yang akan diubah harus dilakukan menjadi perilaku yang tunggal, sehingga berbeda dengan perilaku yang lain. Jadi perilaku yang diubah ini harus menjadi perilaku yang baru bagi si pelaku yang telah diubah ataupun dimodifikasi perilakunya. Nah, penerapan dalam program modifikasi perilaku ini, dalam penerapan program modifikasi perilaku dapat dilakukan menggunakan prosedur aktual yang disebut dengan pengkondisian. Nah, pelaksanaan modifikasi perilaku ini bersifat kooperatif. Mengapa dikatakan kooperatif? Ya karena dalam direncanakan, didiskusikan dan dimintai persetujuan terlebih dahulu dari pihak yang akan terlibat. Selanjutnya, perincian atas penerapan modifikasi perilaku ini juga dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Nah, jika suatu teknik modifikasi perilaku gagal, maka hasil pengawasan atas modifikasi perilaku dapat digunakan untuk mencari solusi yang lain. Nah, pelaksanaan modifikasi perilaku ini juga tidak memerlukan waktu yang lama. Selanjutnya, tahap selanjutnya yaitu mengenai evaluasi. Evaluasi dalam program modifikasi perilaku ini dapat dievaluasi secara objektif karena penjelasan dan pengaturannya dilakukan secara rasional. Untuk mengevaluasi perubahan pada individu, maka diperlukan pendekatan modifikasi perilaku yang tidak pernah lepas dari data. Jadi, evaluasi ini dapat dilakukan jika setelah modifikasi ataupun teknik tersebut telah dipraktekkan oleh si yang bersangkutan, sehingga dapat dievaluasi ataupun dari hasil modifikasi perilaku tersebut apakah berhasil atau tidak. Selanjutnya yaitu mengenai perilaku yang dikehendaki untuk dimodifikasi perilaku. Nah, modifikasi perilaku ini ada 4 cakup perubahan perilaku. Yang pertama itu yaitu mengenai peningkatan perilaku yang dikehendaki. Nah, peningkatan perilaku dapat dilihat dari frekuensi, intensitas, dan lamanya perilaku. Yang kedua yaitu pemeliharaan perilaku yang dikehendaki. Bagaimana seseorang dapat memelihara perilaku tersebut agar perilaku yang sudah terbentuk tidak hilang atau berkurang frekuensi, intensitas, dan lamanya perilaku. Yang ketiga, pengurangan atau penghilangan perilaku yang kita tidak kehendaki. Nah, pengurangan ataupun penghilangan perilaku ini yaitu perilaku-perilaku yang tidak baik ataupun yang kurang dikehendaki. Nah, bentuk contohnya dapat berupa extension, punishment, reinforcement. Nah, extension, punishment, dan reinforcement ini merupakan bentuk cara penghilangan perilaku ataupun perilaku yang tidak dikehendaki. Yang keempat, perkembangan atau perluasan perilaku. Nah, perkembangan atau perluasan perilaku ini bertujuan untuk membentuk perilaku yang lebih spesifik serta variasi. Perilaku yang berhasil dikukuhkan bertambah luas penggunaannya dan macamnya. Nah, perubahan yang terjadi dapat berupa pengetahuan, sikap, maupun keterampilan atau psikomotorik. Modifikasi ini dapat dinyatakan berhasil jika perilaku yang bermasalah diterapkan atau treatment dikuatkan ataupun maupun dihilangkan, mengalami perubahan menjadi perilaku yang diinginkan atau sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
Baik, itulah hasil dari isi materi pemakalah. Selanjutnya evaluasi dari makalah hasil penulis. Penulisannya cukup rinci dan juga jelas, namun ada beberapa pembahasan materi yang sesuai dengan judul tidak dibahas dalam makalah tersebut. Sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada penjelasan ataupun perkataan saya yang kurang baik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.